Halo, selamat pagi. Kembali lagi ya sama Bu Yita hari ini. Pertama-tama Ibu ingin menanyakan nih kabarnya kalian seperti apa, baik apa enggak, sehat atau enggak. Oke, ya sehat semua. Puji Tuhan. Kenapa pusing? Ada yang pusing. Oh iya, kenapa pusing gitu? Oh iya anak-anak. Nah sekarang itu kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita karena di musim corona ini dan apa dan kita sedang di masa pergantian musim. Nah, di sini tuh banyak sekali seperti batuk, pilek, panas. Nah, bagaimana kita menjaga imun kita gitu? Bagaimana ya dengan meminum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Nah, oke, anak-anak, sekarang Ibu ingin memberitahukan dulu ya. Ibu sudah meng-share link untuk kalian presensi. Nah, kalian dapat presensi di Google Form yang linknya sudah Ibu sebarkan di WhatsApp group. Oke? Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari PKN. Nah, tentang apa nih Bu? Tentang Pancasila. Oh, Pancasila. Pertama-tama Ibu ingin mendengar nih, apa sih yang ada di benak anak-anak mengenai Pancasila ini? Apakah ada yang berpikiran Pancasila itu apa sih Bu? Burung Garuda. Wah, benar sekali. Pancasila itu juga terdapat di burung Garuda, di lambangnya. Oke, terus ada apa lagi? Bineka Tunggal Ika? Ya, benar. Yang berada di kaki Garudanya. Nah, yang dikangkang ya, itu. Terus apa lagi nih? Burung Garudanya sendiri. Iya, benar. Burung Garudanya itu sendiri. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari ini supaya berguna untuk kehidupan anak-anak masing-masing. Kenapa sih Bu harus mempelajari ini semua? Nah, kenapa ya anak-anak? Nah, Ibu ingin menegaskan ya bahwa nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila ini dapat kalian gunakan untuk kehidupan selanjutnya, untuk misalnya menghargai teman, menghargai saudara, menghargai orang lain. Nah, dan menghargai kalian sendiri, diri kalian sendiri. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengikuti semua pembelajaran yang Ibu berikan supaya kalian dapat mengamalkan nantinya di lingkungan kalian masing-masing. Oke, oleh sebab itu, ayo anak-anak ikutin Ibu ya soal pembelajaran hari ini. Oke, semoga kalian tidak bosan. Oke, ya. Yo, oke, selamat pagi semuanya. Nah, di sini Ibu sudah meng-sharekan PowerPoint untuk kita mempelajari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah ini Ibu mempunyai gambar nih. Ini gambar apa ya kira-kira? Tadi Ibu sudah singgung di bagian depan waktu kita sedang pendahuluan ya. Gimana teman-teman? Sekarang Ibu melihatkan ya, ini adalah gambar burung Garuda yang di bagian dadanya terdapat sila Pancasila. Oke. Nah, menurut kalian ada apa aja sih yang di burung Garuda ini selain Pancasila gitu? Sila-sila dari Pancasila ya, maksud Ibu. Yaitu apa tuh yang ada di kakinya? Tadi sudah ada yang menyebutkan loh. Bineka Tunggal Ika, Bu. Apa? Artinya tuh apa sih teman-teman? Nah, Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, terus apa sih ya berbeda-beda tapi tetap satu jua itu, Bu? Itu Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, banyak suku, banyak bahasanya, berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia ini. Di setiap daerah selalu berbeda-beda kan, kalau kalian mendengar mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Dan mereka memiliki adat istiadat sendiri juga. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian nih untuk mengetahui apa aja sih sila-sila dari sila 1 sampai sila 5. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Berikut ini contoh sila keberapa ya? Nah, di sini terlihat ada orang yang sedang sholat, orang yang sedang berdoa, melipat tangan saat makan, orang yang sedang keluarga atau orang yang sedang pergi ke gereja,
Ada yang sembahyang di pura, ada yang sembahyang di vihara, dan ada sembahyang di kelenteng. Nah, menurut anak-anak sendiri nih, ini termasuk di mana ya? Sila keberapa ya? Sila ke berapa anak-anak? Satu? Iya, satu. Yang berbunyinya apa sih anak-anak? Kalau sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ini sendiri juga terdapat berbagai macam agama dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Oke? Nah, di sini menjelaskan supaya kita sebagai umat manusia selalu mentoleransi antar agama, walaupun kita selalu berbeda-beda ya. Nah, kalian harus saling menghormati dengan agama lain, tidak saling mengejek atau tidak selalu menjatuhkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini lanjut ya. Di sini ada lambang sila keberapa? Ini apa sih? Gambar apa sih, Bu? Ini adalah gambar rantai. Nah, kalau rantai itu masuk sila keberapa ya, anak-anak? Sila kedua, Bu. Oke, sila kedua. Yang bunyinya apa sih, anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini contoh-contohnya tuh seperti apa ya? Ibu mau mendengar dong dari kalian. Memberi orang, Bu, memberi apa teman-teman? Memberi rezeki atau memberi sesuatu kepada orang yang kurang mampu. Oke, baik sekali. Terus di Indonesia ini ibu memberitahu ya, di Indonesia ini terdapat perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki sendiri itu memiliki derajat yang sama ya. Nah, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak-hak manusia tuh apa aja sih, Bu? Yang perlu kita tahu. Oke. Utama ya bagi kita ya sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak untuk hidup. Ya, itu hak sekali. Hak untuk hidup, terus hak memeluk agama, itu kita tidak pernah menyuruh orang untuk menganut agamanya kita. Ya, seperti itu, oke? Dan kita harus memanusiakan manusia ya. Jangan menginjak-injak orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai gambar nih, anak-anak dari bermacam-macam ras, suku, dan bahasa. Nah, ini termasuk sila keberapa ya, Nana? Sila ketiga, Bu. Sila ketiga bunyinya apa ya? Persatuan Indonesia. Oh iya, benar sekali. Nah, di sini mengajarkan apa sih? Ini tuh mengajarkan untuk kita saling menghargai dan menghormati teman-teman kita yang berbeda suku, agama, dan ras ya. Ada lagi nih cara menerapkan sila ini dengan cinta tanah air. Gimana sih, Bu, kita tuh cinta tanah air? Aku nggak mudeng, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Di sini kita dapat cinta tanah air tuh dengan cara membeli produk dalam negeri. Misalnya kita tidak melulu membeli produk dari luar, seperti itu. Kita juga harus menaikkan, seperti kayak kita membeli peralatan rumah tangga yang dari brand lokal, seperti itu. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini gimana sih, Bu, rela berkorbannya? Nah, rela berkorban ini ya kita karena NKRI atau Negara Kesatuan Indonesia itu adalah harga mati. Kita sebagai warga negara itu harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Jika bangsa dan negara kita itu sedang dicela oleh negara lain atau apa, seperti itu.
Ya, yang keempat, ini apa ya Nana? Gambar apa ya? Ada yang musyawarah, itu ada yang mengambil suara. Oke, itu keberapa ya? Kira-kira bagi teman-teman itu adalah nilai keempat, atau yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Oke, benar sekali. Nah, di Indonesia ini seperti memiliki hak dan kewajiban yang sama ya tadi ya, dan mempunyai kedudukan yang sama. Nah, di sini bagaimana sih cara kita supaya dapat mengutamakan dan dapat mengamalkan sila ini. Jika kita mengikuti musyawarah, kita dapat memperoleh mufakat, yang dimana mufakat itu akan kita jalankan dengan ikhlas dan tulus. Dan dalam saat musyawarah kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, kan tadi Pancasila ya, sekarang yang sila ke-5. Nah, ini ada lambang padi dan kapas. Wah, kira-kira bunyinya apa ya teman-teman? Nah, bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ibu mau memberitahu pada kalian bahwa banyak sekali ini yang seharusnya kita amalkan paling banyak, karena kita harus saling menghormati satu sama lain, saling menolong, saling menghargai. Nah, di sini apa aja sih Bu contohnya Bu, yang konkret gitu loh Bu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Misalnya kalian sedang di bis nih, nah kalian melihat adik ibu hamil, atau melihat orang tua, kakek, nenek yang sudah sepuh, atau orang yang kekurangan itu maksudnya maaf ya, cacat atau disabilitas gitu, kalian bisa memberikan, kalau kalian duduk dan tempat duduknya tuh penuh semua, nah kalian dapat memberikan tempat duduk kalian kepada mereka yang diprioritaskan lebih dahulu ya. Oke, nah segitu apa yang Ibu ajarkan, mengerti ya? Oke, setelah Ibu menjelaskan secara singkat materi ini, silakan kalian melihat cuplikan video yang sudah Ibu sharekan ya linknya. Oke, kembali lagi ya sama Ibu. Nah, setelah melihat cuplikan video yang tadi, teman-teman menjadi lebih jelas kan apa itu Pancasila dan bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk ke lembar kerja ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja ini kepada anak-anak sekalian. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat apa saja ya yang harus kalian kerjakan di sini. Nah, di sini kalian pada materi pembelajaran pertama, kalian dapat memberikan centang sesuai dengan sikap atau perilaku yang menggambarkan sila antara 1 sampai 5. Oke? Mengerti kalian sampai sini? Nah, jika sudah mengerti, kalian dapat mengerjakan materi pembelajaran kedua juga. Nah, di sini terdapat berbagai macam ya gambar, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Pada perintahnya kita dapat lihat di sini adalah tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, nah kalau bintang itu kan tadi sila pertama ya anak-anak, apa nih? Berarti tadi ketuhanan yang maha esa. Nah, ketuhanan yang maha esa, sikap yang sesuai yang kita terapkan pada kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, kalian silahkan menulisnya di situ. Gitu. Terusnya sama seperti rantai tadi, sikap yang sesuai itu apa ya yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu seterusnya sampai sila ke-5. Nah, di sini
terakhir nih, ibu mempunyai tugas buat kalian. Nah, setelah kalian mengisi semua materi di atas, nah sekarang kalian boleh membuat, ibu minta deh, bukan silahkan meminta kalian untuk membuat peta konsep yang berisikan sikap-sikap berlaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di atas ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kriteria apa aja sih yang ibu akan nilai gitu. Ketepatan isi dan pengetahuan. Ketepatan isi itu seperti apa, Bu? Misalnya pada peta konsep kalian kan ada 5 nih, ada 5 sila nih yang kalian jelaskan. Oke? Kalian jelaskan. Nah, misalnya harusnya itu tuh, ini ibu beri contoh, toleransi pada umat beragama kan harusnya di 1 ya enggak? Umat beragama gitu. Nah, tapi kalian ngasihnya di 4, sila keempat, itu salah apa enggak? Nah, itu merupakan ketepatan isi gitu. Nah, yang akan ibu nilai lagi yaitu menarik atau tidak. Kalian dapat mengekspresikan diri, kalian bisa kreatif bagaimana supaya peta konsep kalian itu menarik hati, seperti itu. Terus ketepatan waktu, ini yang harus diperhatikan sama teman-teman ya. Ketepatan waktunya yang diberi, misalnya ini ya, ini kan ada kriterianya. Jika teman-teman menguploadnya lebih dari 6 jam, kurang dari 6 jam sebelum deadline, berarti teman-teman mendapat 4 nilai. Terus kalau misalnya teman-teman menguploadnya udah lewat dari deadline-nya, ya teman-teman mendapat 1 nilai saja, seperti itu. Nah, terus bagian terakhir itu kelengkapan identitas yang harus kalian tulis ya. Itu seperti nama kalian, nomor presensi, kelas, dan nanti ibu akan memberitahukan nama file yang akan kalian gunakan. Oke, seperti itu ya anak-anak. Oke, terima kasih. Semoga kalian mengerti ya. Oh iya, untuk pengumpulan peta konsep kalian dapat kalian upload ya di Google Classroom yang ibu akan sediakan tempatnya. Jadi seperti itu ya anak-anak, materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan ibu ingatkan kembali supaya selalu menjaga kesehatan. Jika keluar memakai masker dan jaga jarak selalu ya, supaya terhindar dari virus-virus yang ada. Nah, untuk hari ini cukup. Terima kasih. Dadah.